Bukan kita yang emang dari sononya tuh udah sayang banget nih tinggal di Indonesia gitu kan. Bukan, harusnya pejabat-pejabat itulah. Oh, atau tambahin lah itu si Rahmat CS, lu bawa dah tuh Panda, lu bawa tuh si Ajis, lu bawa komplotan lu tuh yang overclaim itu. Nah itu baru cocok untuk kabur aja dulu. Yang gak setuju sama gue sumpahin matinya keracunan merkuri dah. Sumpah gue heran banget deh Kenapa? sama rapat-rapat tuh ya bos-bos skincare. Itu pelaku semua ya, pelaku overclaim. Jangan playing victim deh. Kebiasaan playing victim, seakan-akan dia paling bener tuh datang ke acara itu. Padahal mereka pelaku yang merusak wajah-wajah orang-orang di Indonesia. Bener nggak? Tapi nggak semua bos skincare yang di acara itu aja, yang tahu-tahu aja. Kembali lagi dengan Botif, bosen jadi detektif. Gue tuh sampai di tahap yang ngeliat video-video tentang RDPU-nya si DPR sama si pihak-pihak mereka itu udah sampai, aduh, capek banget anjir, gak didengar-dengar itu omongan masyarakat, malah yang dipanggil mereka-mereka yang nggak tahu tuh kapasitasnya di situ sebagai apa tuh nggak tahu gitu loh. Ya kalau emang mau ngomongin tentang dunia huru-hara skincare harusnya kan minimal mengundang ya BPOM lah kan. Ya nggak cuma dari sisi yang mereka katanya korban lah, minimal Doktif juga, tim-timnya Doktif juga diundang. Kalau memang mau objektif kita ngebahas tentang huru-hara skincare. Masalahnya kok bisa mereka doang, bahkan BPOM pun nggak ada di situ. Pusing nggak tuh gue sampai, ini apa ini yang terjadi di sini? Nggak habis pikir udah, sampai nggak bisa berkata-kata. Harus ngomong apa lagi gitu, harus nge-repost video-video siapa, harus nge-up masalah apa lagi nih, harus ngasih tahu BPOM itu yang gimana lagi tuh gue sampai nggak tahu gitu, nggak tahu lagi caranya gimana gitu. Bahkan gue nonton RDPU-nya itu ya mencoba positive thinking. Oh mungkin minggu ini yang diundang pihak mereka, mungkin minggu depan yang diundang Doktif atau BPOM lah gitu. Gue sampai berpikir di situ, makanya gue nggak ngontenin ini. Tapi pikir-pikir, ini kok bisa dalam satu momen ini pihak-pihak mereka nih. Ini pihak-pihak mereka semua nih, loh. Ini ada apa gitu? Apakah mereka ketemu di jalan? Ayo ke DPR yuk, ayo bareng gitu. Apa gimana gitu? Kok bisa barengan orang-orang yang itu aja itu, yang overclaim aja nih yang di situ nih. Dan yang gua nggak habis pikir itu, mereka mengadu ke situ terkait kasus pemerasan. Pemerasan itu kan ranahnya aparat hukum. Kenapa lu ngadunya di situ? Lu nggak tahu apa pas mau datang ke situ materi apa yang lu siapin, permasalahan apa yang lu bawa ke situ. Kenapa pemerasan? Pemerasan mah nggak di situ adanya. Gua ya kalau ada yang meras gitu, kalau ada yang meras gua nggak akan kasih sepeser pun sih. Kenapa? Ya mending gua langsung lapor polisi sih daripada ngasih duitnya itu ke si pemerasnya gitu kan. Kecuali lu punya kebiasaan ngasih sesuatu untuk memperlancar bisnis lu. Apa jangan-jangan selama ini terbiasa kayak begitu ya? Pentingnya menempatkan nalar pada setiap kejadian di kehidupan kita. Dalam kejadian apapun kita wajib melihat sebab akibat dari kejadian tersebut. Contoh kecilnya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan inilah yang disebut teori sebab akibat. Lalu bagaimana penerapannya dalam peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita? Ini hanya contoh, ini hanya fiktif belaka, jadi jangan dikait-kaitkan dengan kejadian apapun ya. Di suatu negara ada pengusaha skincare yang menjual skincare abal-abal dan skincare overclaim. Ini kejadian satu. Lalu ada orang atau pihak yang membantu masyarakat dengan mereview skincare yang mengandung bahan berbahaya dan skincare overclaim, meskipun sudah BPOM. Nah ini kejadian dua. Lalu ada pihak yang tidak suka karena produknya direview overclaim dan bereaksi dengan melabrak, memfitnah, jelek-jelekin fisik, bawa-bawa keluarga, dan lain-lain. Nah ini kejadian 3. Lalu orang yang dijelek-jelekan tadi menyindir balik si pengusaha skincare yang playing victim tadi ini. Tidak memilih diam, tapi ikut bermain peran. Ya kalau kita disenggol memang baiknya kita senggol balik sih. Dan ini memang insting manusia. Nah ini kejadian 4. Dari 4 kejadian tadi, menurut akal sehat kalian nih ya, mungkin nggak kejadian 2, 3, 4 kucing berlari? Kok malah jarjin? Dari kejadian 2, 3, 4 tadi, mungkin nggak kejadian itu berdiri sendiri tanpa adanya kejadian 1? Sangat tidak mungkin.
Karena penyebab utama dari semua kejadian itu ada di kejadian 1. Maka untuk memberantas atau menyelesaikan kejadian 2, 3, 4 tadi, ya lu selesain dulu lah kejadian 1-nya. Ya lagi-lagi video perangsangan nalar ini gue buat. Bukan buat mas-mas biasa aja, bukan buat si Pak Dedi, bukan buat si apartemen mawar, bukan buat si Miss Mixer, bukan buat dokter Jamet, bukan. Karena kalau ke mereka gue yakin nggak nyampe. Video ini gue buat untuk masyarakat yang terkena manipulasinya pihak mereka. Nah gimana? Udah jalan nalarnya? Lagi rame hashtag kabur aja dulu. Menurut gue lu pada nggak pantes ikut hashtag kabur aja dulu. Iya nggak pantes. Karena yang pantas menurut gue itu adalah pejabat-pejabat di Indo, pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat yang nggak pernah dengerin omongan rakyat, nggak pernah dengerin keluhan rakyat. Nah, itu yang harusnya ngikut kabur aja dulu. Bukan kita yang emang dari sononya tuh udah sayang banget nih tinggal di Indonesia gitu kan. Bukan, harusnya pejabat-pejabat itulah. Oh, atau tambahin lah itu si Rahmat CS, lu bawa dah tuh Panda, lu bawa tuh si Ajis, lu bawa komplotan lu tuh yang overclaim itu. Nah, itu baru cocok untuk kabur aja dulu. Bukan kita-kita ini yang waras-waras yang normal-normal ini. Ya nggak? Yang nggak setuju sama gue sumpahin matinya keracunan merkuri dah.